Nah, izin juga untuk merekam. Baik, teman-teman dan rekan-rekan semuanya, hari ini kita akan bahas terkait lebih lanjut terkait dengan perbankan syariah. Kalau di layar teman-teman, mungkin sudah kelihatan ya, dari teman-teman ada macam-macam perbankan syariah. Untuk yang saat ini, BRI Syariah, Mandiri Syariah, sampai BNI Syariah itu sudah tidak ada atau sudah di merger ya menjadi Bank Syariah Indonesia. Tiga bank itu saat ini sudah melebur menjadi Bank Syariah Indonesia. Nah, ada beberapa bank-bank lain seperti Bank Mega Syariah, Panin Syariah, BCA, ada BTPN Syariah, kemudian ada Bank Muamalat, ada BTN Syariah, Bukopin, BJB, Danamon, dan sebagainya. Mari sudah kita bahas juga sedikit ya terkait dengan bank-bank tersebut ya. Nah, di antara bank-bank ini ada bank-bank yang menjadi Bank Umum Syariah atau BUS atau BUS, dan ada juga yang masih menjadi unit usaha syariah atau US ya. Jadi seperti itu. Nah, sekali lagi saya tekankan untuk BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan BNI Syariah itu sudah tidak ada lagi. Dia melebur menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI ya. Nah, kenapa sebenarnya ada empat bank, apa namanya, ada empat bank ya yang menjadi bank BUMN di Indonesia. Ada Mandiri Syariah, maksudnya ada Mandiri, ada BRI, ada BNI, dan ada BTN. Kenapa di bawah atau under bawahnya BTN tidak bergabung ke BNI, Mandiri BNI Syariah, Mandiri Syariah, BRI Syariah? Karena pada saat itu status dari BTN Syariah itu masih unit usaha syariah ya, dia belum spin off dari Bank BTN ya, sehingga pada saat apa namanya peleburan menjadi BSI atau merger menjadi BSI, BTN itu BTN Syariah itu tidak ikut dalam apa namanya mergernya, karena status dari BTN Syariah pada saat itu dan hampir dan sampai saat ini masih menjadi unit usaha syariah. Baik teman-teman dan rekan-rekan semuanya. Nah, apa sih yang membedakan utama dari terkait dengan bank syariah dan bank konvensional? Namun sebelum kita bahas selanjut terkait dengan perbedaan utamanya, kemarin saya ada bahas sedikit terkait dengan yang dinamakan apa namanya underlying akadnya, underlying akad. Nah, biasanya untuk di bank konvensional dia menggunakan persenan bunga ya, dalam artian untuk terkait dengan um, transaksi atau misalnya terkait dengan operasional pembiayaan pinjaman atau kreditnya dia menggunakan bunga. Tapi memang secara dasar orang awam atau masyarakat awam itu biasa mengenal perbedaan antara bank syariah dan konvensional itu hanya terletak pada bunga dan bagi hasil seperti itu ya. Nah, ada istilah yang menarik di perbankan syariah, di mana ketika teman-teman misalnya katakanlah teman-teman nabung nih di bank syariah gitu ya, teman-teman ada apa namanya pasti dapat bagi hasil ya. Nah, bagi hasil itu biasa persenannya misalnya 70, 40, 70, 30 atau 60, 40 dan sebagainya. Nah, sebagai orang awam biasanya memang masih apa namanya ya masih awam ya atau masih kok maksudnya seperti apa 70 30 atau 60 40. Nah, pada saat ini oleh karena itu di bank syariah mengenal namanya equivalent rate. Apa itu equivalent rate, Pak? Nah, itu equivalent adalah apa tuh di sini kita bisa jelaskan bahwa bagi hasil tabungan adalah jumlah bagi hasil untuk seorang nasabah yang dimana dibagi dengan rasio rata tabungan nasabah yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Nah, jadi di bank syariah juga kadang bukan kadang ya, dalam artian ketika teman-teman nabung atau deposito atau menggunakan produk perbankan syariah, biasanya teman-teman dikasih tahu sama customer service-nya atau petugas banknya, marketingnya itu biasanya ketika teman nabung ditawarkan, Bu, silakan bisa nabung atau deposito di Bank Syariah Mandiri. Kita nanti ada equivalent rate loh sebesar 7%. Bagi hasilnya equivalent rate 7% loh. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya apa tuh, Mas? Gitu. Kok ada persennya? Itu bukan keuangan konvensional ya. Jadi memang pada dasarnya equivalent rate itu adalah setaranya ya ketika kita nabung atau deposito semacam untuk orang awam supaya nggak bingung maka dihitunglah equivalent rate-nya. Equivalent rate itu apa namanya bagi hasilnya setara kalau disetarakan dengan bentuk persentase itu berapa. Tapi itu bukan bunga, itu tetap real persentase bagi hasil ya gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kemarin sudah saya jelaskan terkait dengan rekapitulasinya bahwa bank bank-bank itu ada macam-macamnya ya. Kita namanya kita bahas kembali. Nah, ini
Untuk saat ini jumlahnya sudah sangat bertambah dan juga sudah ada berkurang ya karena perkembangan terus apa namanya dinamis di perbankan ya baik itu perbankan umumnya maupun BPR-nya. Saat ini memang jumlah BPR-nya semakin berkurang ya atau bukan makin berkurang, dalam artian sudah makin redup ya untuk BPR ya pada saat ini ya. Kalau kita lihat pertama kalau kita di Untan kan kita terletak di Kalimantan Barat, Pontianak. Kalau saya tanya sampling ke mahasiswa, itu mahasiswa jarang yang tahu adanya BPR ya, Bank Perkreditan Rakyat ya. Apalagi kalau misalnya ditanyakan Bank Perkreditan Rakyat Syariah itu makin makin tidak tahu atau makin tidak paham gitu ya. Nah, kita lihat dulu rekapitulasi institusi perbankan di Indonesia. Oke, em, rekapitulasi institusi perbankan syariah. Namun sebelum saya lanjut, saya mau cek dulu nih teman-teman yang sudah hadir hari ini ada 14 orang. Ada Resti. Em, Halo Resti, malam. Bisa dengar saya Resti? Halo Bisa, Pak. Resti. Saya. Kemudian Iya, ada Pak. Yogi. Halo Yogi. Halo Pak. Oke, ada Devin. Hadir, Pak. Ada, Pak. Oke, baik ya. Oke, kita sampling aja. Ada Kalista, kakak Kalista. Malam, Pak. Oke, baik. Oke, udah kita sampling aja sedikit. Oke, nanti pertengahan akan kita sampling lagi. Oke, baik teman-teman kita lanjutkan. Jadi untuk rekapitulasinya, gambarannya untuk rekapitulasinya, untuk gambaran rekapitulasi ini ada namanya kalau kita pisah menjadi dua. Pertama namanya bank umum dan ada namanya bank perkreditan rakyat ya. Ada namanya bank umum dan bank perkreditan rakyat. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman semuanya, kalau kita lihat di bank umum sendiri dipecah menjadi dua. Ada namanya bank pemerintah. Nah, bank pemerintah ada dua namanya bank swasta ya. Bank pemerintah itu ada empat yang ya apa namanya empat besar, dalam artian yang sudah memang bank BUMN ya. Pemerintah bisa ada empat itu ada BNI, kemudian BRI, BTN dan Mandiri ya. Kemudian sebenarnya ada nambah lagi untuk saat ini ada Bank Syariah Indonesia yang memang digadang-gadang menjadi bank BUMN syariah ya, itu gambarannya. Kemudian di bawahnya ada bank pemerintah unit usaha syariah itu satu saat ini ada namanya Bank BTN Syariah karena memang BTN Syariah itu masih di bawah atau di bawah dari Bank BTN, dia belum spin off sampai saat ini ya. Kemudian ada bank pemerintah, kemudian ada bank swasta. Bank swasta ini banyak ya, banyak. Kemudian kalau kita lihat bank swasta ini dipecah menjadi beberapa. Ada tiga. Ada Bank Pembangunan Daerah. Bank Pembangunan Daerah ini atau BPD ini ada di seluruh daerah ya atau di seluruh daerah. Misalnya di Kalimantan Barat ada namanya Bank Kalbar. Kemudian di Jawa Barat ada namanya Bank Jabar Banten. Kemudian ada di Jakarta ada namanya Bank DKI. Kemudian ada di Sumatera Barat ada Bank Sumbar dan sebagainya. Ya. Kemudian ada namanya bank umum swasta. Bank umum swasta itu bank-bank yang benar-benar apa namanya kayak seperti BCA, ya, kemudian Bank Panin dan sebagainya. Kemudian juga ada namanya Bank Umum Swasta Syariah. Ini misalnya BTPN Syariah dan lain sebagainya itu Bank Umum Syariah. Nah, kalau untuk BPR sendiri cuma dibagi menjadi dua ya. Ada BPR yang konvensional, ya, ada yang namanya BPR yang syariah, ya, itu ya. Bank Berikan Syariah yang konvensional sama Bank Rakyat yang syariah. Kemudian untuk pembagian yang di bawahnya lagi, BPD, itu BPD mempunyai anak usaha yang digunakan BPD Unit Usaha Syariah atau US-nya. Nah, kalau contohnya di Kalimantan Barat, Bank Pembangunan Daerahnya itu Bank Kalbar, kemudian di bawahnya ada namanya Unit Usaha Syariah itu BPD Syariah atau Bank Kalbar Syariah. Itu masih menjadi unit usaha dari Bank Kalbarnya ya. Jadi dia belum bisa atau belum spin off dari Bank Kalbarnya. Nah, memang ada aturan terbaru dari OJK di mana unit usaha syariah mempunyai aset sekian, ya aset tertentu itu sudah harus spin off. Spin off itu melepaskan diri dari induknya, jadi dia berdiri sendiri. Memang sudah ada aturan memang di 2004-2005 ini memang sudah harus spin off atau memisahkan diri. Kemudian bank swasta memiliki unit usaha syariah juga, misalnya BCA dia punya urusnya BCA Syariah, jadi seperti itu.
Jadi ini gambaran terkait dengan rekapitulasi institusi perbankan yang ada di Indonesia. Baik teman-teman dari rekan mahasiswa semuanya, kita lanjut ya. Ya, nah saat ini sebelum Bank Syariah yang tiga itu melebur, itu pangsa pasar kita masih posisi 5-6% ya, masih 5-6% dan sebagainya. Namun pada saat ini data terbaru ya, data terbaru di mana gabungan antara Mandiri Syariah, BNI Syariah dan apa namanya BRI Syariah itu pangsa pasar kita terkait dengan perbankan syariah itu sudah mencapai 7% lebih ya, tapi belum 8%, tapi sudah lebih meningkat ya, sudah 7% lebih, sudah meningkat dari sebelumnya ya, dibanding sebelumnya, sudah meningkat dibanding sebelumnya. Ini seperti itu. Kemudian pertumbuhan rata aset, ya ini gambaran terakhir ya terkait dengan itu. Nah, kita tidak perlu bahas ya. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita bahas kembali terkait dengan apa itu bank syariah, kemudian apa itu bank umum syariah, dan sebagainya, kita akan melihat bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan menurut jenisnya terdiri dari dua ya, ada bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Jadi intinya, teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa semuanya, nah, bank syariah itu kalau misalnya kata kunci ada prinsip syariah. Berarti kalau ditanya misal apa itu bank syariah, ya secara resminya, secara mudahnya adalah teman-teman ingat aja kata kuncinya itu prinsip syariah. Jadi bank syariah itu adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Dan menurut jenisnya ada dua ya teman-teman. Ada bank umum syariah atau BUS dan bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS. Jadi ada dua macam ya, atau dua jenis ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi teman-teman intinya ada di sini ada prinsip syariah, kemudian ada bank umum syariah dan pembiayaan rakyat syariah. Nah, untuk penjelasan sendiri, kalau teman-teman nanti misalnya menggunakan kata-kata sendiri atau berbeda kalimat itu tidak jadi masalah. Yang penting intinya sama, di mana bank syariah adalah bank yang berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdapat atas dua, yaitu bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah, gitu ya. Nah, bank umum syariah sendiri apa sih bedanya dengan bank pembiayaan rakyat syariah? Nah, ini ada perbedaan ya teman-teman antara bank syariah dan bank syariah. Kalau kita ada kata kuncinya dulu ya. Bank syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa, dalam lalu lintas pembayaran. Sekali lagi, bank syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan apa? Jasa dalam lalu lintas pembayaran. Maksudnya apa, Pak? Kata kuncinya di mana? Kata kuncinya adalah jasa, ya jasa memberikan jasa apa? Kata kunci kedua lalu lintas pembayaran. Nah, jadi bank umum syariah itu dia memberikan jasa dalam bisnisnya apa? Dia punya ATM, dia bisa transfer, dia bisa mobile banking, dia bisa kris dan lain sebagainya. Tetapi perbedaannya dengan bank pembiayaan syariah atau BPRS, dia BPRS itu tidak memberikan, ya, kalau tadi memberikan jasa, yang ini tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Jadi perbedaan utamanya adalah satu bank umum syariah dia memberikan jasa dalam lintas pembayaran, tapi BPRS Bank Pembayaran Syariah dia tidak memberikan jasa dan kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kata kuncinya adalah memberikan jasa lalu lintas. Ingat lalu lintas, ingat lampu merah ya. Lampu merah harus bayar ya. Jadi gitu istilahnya lalu lintas pembayaran. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau eh, di BPRS dia tidak apa tidak memberikan jasa. Jasa apa? Lalu lintas. Ingat lalu lintas apa? Lalu lintas pembayaran ya. Di lampu merah kita harus bayar. Ingatnya itu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi intinya bank rakyat syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya atau kuncinya apa? Berdasarkan ya, ini kata kuncinya prinsip syariah dan menurut jenisnya ada bank umum syariah dan pembiayaan rakyat syariah. Kemudian apa beda antara bank umum syariah sama bank pembiayaan syariah? Bank umum syariah dalam kegiatan memberikan jasa dalam proses pembayaran, sedangkan BPRS tidak memberikan jasa dalam proses pembayaran. Oke, seperti itu ya. Oke, saya ke Bang Jonathan. Halo Bang Jonathan, selamat malam. Halo Bang Jonathan, selamat malam. Malam, Pak.
Oke, Malam. Bang Jonathan boleh diulang apa yang tadi saya sampaikan terkait apa sih bank syariah, kemudian perbedaan antara bank umum syariah dan bank rakyat syariah. Bank Syariah tuh menjalankan tugas menjalan. Halo, Bang. Ya, Boleh diulang, Bang? Gimana, Bang? Bank Syariah tuh menjalankan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah, Pak. Terus, Bang? Jenis menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah Mm-mm. Dan, dan bank pembiayaan rakyat syariah. oke, baik. Kata kuncinya apa, Bang? Tadi, Bang. Jasa, Pengertiannya dulu. Itu, itu ininya bang perbedaan bank syariah sama bank negara syariah. Kata kunci dari bank syariah tadi. Kata kuncinya apa, Bang? Kata kuncinya apa, Bang? Bentar, Pak. Gimana, Bang? Enggak tahu, Pak. Kata kuncinya ini kan prinsip nih, ada kata kuncinya prinsip syariah ya. Ya, kalau untuk Ya, pengertiannya Pak, bank syariah lah yang berdasarkan prinsip syariah. Terus berdasarkan jenisnya ada berapa apa aja, Bang, tadi? jenisnya ada dua, Pak. Ah, bank umum syariah dan Pembiayaan rakyat syariah. perbedaan antara keduanya, Bang. Perbedaannya. Mhm. Perbedaan antara keduanya apa, Bang? Pada kegiatannya, Pak. Mhm. Satunya apa? Kalau yang umum tuh kegiatannya memberikan jasa. Dalam lalu lintas pembayaran. Terus yang satunya, Ya, satunya tuh kegiatan, yang satunya tidak memberikan jasa. oke, tidak memberikan jasa dalam pembayaran ya. Oke, baik. Saya coba ke, makasih Bang. Kak Ya, Resti. Kak Resti, halo Kak Resti, malam. Malam Kak Resti. Malam, Pak. Iya, Pak. Oke, baik. Kak Resti bisa diulang kembali apa yang kita tadi diskusikan, apa kata kuncinya dari bank syariah, apa itu bank syariah, dan perbedaan antara keduanya, kedua jenisnya. Silakan Kak. Baik, Pak. Sebentar. Hujan ya, Pak. Jadi suaranya agak Iya, nggak apa. eh Oke, aman. jelas. Ya, gimana Kak? Halo, halo, Pak. Ya, Kedengaran silakan. jelas nggak, Pak? Memang tidak terlalu jelas, tapi nggak apa-apa. Silakan, kita maklumi. Eh, Kalau yang saya tangkap ya, Pak, dari bank syariah itu bedanya dengan bank yang umum, dia lebih kayak eh, institusi keuangan yang beroperasi misalnya berdasarkan prinsip-prinsip Oke, syariah Islam oke. yang beda Oke, misalkan dari kata bank kuncinya apa? Kata kuncinya apa Kak? Prinsip, prinsip. prinsip syariah ya. Berarti kita menjalankan syariah berdasarkan prinsip syariah ya. Oke, berdasarkan jenisnya ada apa aja Kak? Ya, Pak. Berdasarkan jenisnya ada apa aja tadi? Sorry, Pak, kurang jelas. Berdasarkan jenisnya ada apa aja? Berdasarkan jenisnya Kak. Berdasarkan jenisnya, bank syariah tadi dibagi menjadi dua, terdiri apa aja? Ulang. Gimana Kak? Bisa kedengaran? Bisa terdengar Kak? Gimana Kak Resti? Halo, Pak. Bisa terdengar suara saya? US sama UUS ya, Pak. Oke, berdasarkan jenisnya tadi dibagi menjadi dua apa aja Kak?
Ada Bank Umum Syariah, sama satu lagi apa? Bank. Oke, baik. Mungkin hujan ya, tidak terlalu jelas ya. Oke, baik, nggak apa-apa. Kita lanjut aja dulu ya, em, penjelasan dari saya. Oke, baik teman-teman semuanya. Terima kasih tadi Pak Esti. Mungkin sama Bang Jonathan tidak terlalu jelas karena sedang hujan ya. Apa? Baik, kita lanjut aja untuk teman-teman. Lanjut ke penjelasan dari saya. Nah, ini konsepnya ya, konsep atau sistem perbankan syariah. Nah, untuk konsep atau sistem perbankan syariah sendiri, ya, gambarannya, teman-teman rekan-rekan yang semuanya, hampir mirip dengan, kalau untuk secara fungsi ya, mirip dengan apa namanya bank konvensional, namun secara pengertian, secara sistem, secara pelaksanaan itu ada perbedaan. Nah, di mana kalau secara gambaran atau konsepnya, bank itu baik itu bank syariah maupun bank konvensional mempunyai dua kegiatan utama, yaitu apa? Proses penghimpunan dana yang pertama, proses penghimpunan dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana atau memiliki modal, kemudian menyalurkan. Kemudian yang kedua adalah proses penyaluran pada masyarakat pengguna dana atau yang membutuhkannya. Jadi itu dua konsep utama ya. Nah, yang membedakannya adalah ya nanti itu dalam prinsip penerapan atau ya, prinsipnya ya. Dimana tadi menggunakan prinsip syariah tadi ya. Nah, kalau untuk konsep penghimpunan dana sendiri di bank syariah itu ada dua konsep utama, ada namanya al-wadiah dan al-mudharabah. Di mana kalau misalnya al-wadiah itu adalah prinsipnya ada berupa titipan, ya berupa titipan. Berupa titipan di sini dalam artian, ya berupa titipan sini dalam artian bahwa ketika kita menabung di bank syariah, kita menggunakan misalnya kita mau nabung, kita memilih namanya tabungan wadiah. Nah, ketika kita menabung dengan sistem tabungan wadiah, ini adalah sistem titipan dalam artian ketika kita menabung, kita tidak akan kena yang namanya biaya administrasi bulanan. Ya, kita tidak kena biaya administrasi bulanan, tetapi kita juga nanti tidak dapat bagi hasil bulanan. Jadi hanya sistemnya titipan aja. Kita boleh bebas tarik setor, tapi kita tidak dapat bagi hasil bulanan karena kita tidak sistemnya hanya titipan. Nah, dan kita juga tapi dengan itu kita tidak kena biaya bulanan. Nah, beda dengan prinsip ketika teman-teman menabung dengan atau deposito al-mudharabah. Nah, al-mudharabah ini adalah konsep kerjasama dua pihak di mana salah satunya menjadi penyandang dana atau pemilik dana, yang satunya menjadi apa? Ya, menjadi pengelola usaha. Ya, jadi kita pemilik modal yang nabung atau yang deposito di bank syariah itu menjadi sohibul mal. Dalam artian itu adalah penyandang dananya. Pihak bank menjadi mudoribnya. Ya, mudorib atau dalam artian mudorib itu adalah pengelola usaha. Seperti itu. Nah, nanti kita tetap kena biaya administrasi bulanan, tapi kita juga dapat banyak hasil bulanan dari keuntungan yang didapat oleh bank. Nah, sedangkan untuk masyarakat untuk pengguna dana sendiri, konsep penyaluran dananya itu banyak ya sistemnya. Ada terkait dengan kerjasama bagi hasil, kemudian ada modal masyarakat, ada konsep jual beli, ya ada salam, ada istisna, ini pemesanan, ya ada murabaha, jual beli, ada salam istisna, kemudian ada proses sewa namanya ijarah, ada proses apa namanya, ada prinsip kegiatan berbasis imbalan, ada namanya wakalah, ada perwakilan, ada kafalah, penjaminan, hiwalah, dan zakat gitu ya. Jadi seperti itu gambaran terkait dengan apa aja. Nah, yang kemarin yang sempat saya bahas di pertemuan pertama, yang bedakan utama antara bank konvensional dan bank syariah adalah terletak pada underlying akadnya. Bank syariah, konsep utamanya adalah underlying akadnya. Underlying akad itu apa? Akad yang apa namanya? Menggarisbawahi akadnya. Akadnya apa? Atau kegiatan pinjamannya itu apa nih? Nah, kalau mungkin kalau di bank syariah ketika teman-teman mau beli atau melakukan sesuatu pinjaman dan sebagainya itu akadnya mungkin berbeda-beda jenis akadnya. Kalau teman-teman mau beli rumah berarti dia kena akadnya murabah jual beli. Kalau teman-teman mau pinjam untuk modal usaha bisa kena akad yang mudharabah atau musyarakah. Mudharabah itu salah satunya penyandang dana, salah satunya pengelola. Kalau musyarakah dua-duanya boleh.
dua-duanya boleh menyumbang dana atau menetapkan dana, dua-duanya juga boleh mengelola. Nah, kalau teman-teman misalnya ada emas, teman-teman pengen digadaikan di bank syariah, namanya nanti kena konsep apa? Ijaroh. Nah, ijaroh terus enggak, kalau emas itu rahan ya, itu gadai. Kalau teman-teman misalnya prinsip sewa menyewa, namanya ijaroh. Ijaroh namanya sewa, kita harus bayar sewanya, namanya ujroh dan sebagainya. Nah, itu konsep-konsep yang di bank syariah. Tapi kalau teman-teman misalnya di bank konvensional, apa namanya, sistemnya cuma satu ya, kalau teman-teman minjem kena bunga. Biasanya untuk apapun kegiatannya, satu konsepnya itu teman-teman kena kena bunganya berapa sekian. Jadi teman-teman minjem sekian, nanti kena bunga sekian. Nah, dia mungkin tidak melihat dia underlying akadnya untuk apa dan apa seperti itu ya. Itu gambarannya terkait dengan konsep yang membedakan antara bank syariah sama bank konvensional. Nah, menarik teman-teman gambarannya. Jadi di penggunaan dana masyarakat ada namanya sistem titipan atau al-wadi'ah. Kemudian ada sistem bagi hasil, mudharabah. Kemudian untuk penyaluran dananya ada sistem bagi hasil juga, ada sistem jual beli, ya, murabah dan sebagainya. Nanti kita belajar pelan-pelan ya. Walaupun teman-teman apa namanya mungkin masih asing ya, terutama teman-teman yang ngambil mata kuliah baru ini. Dan prodi ini masih asing, nggak apa ini pelan-pelan aja sebagai penambah wawasan bagi teman-teman terkait dengan bank syariah itu seperti apa. Ada sistem sewa, ada ijarah, kemudian pinjaman kebaikan, dengan jaminan dan sebagainya. Kemudian juga ada yang terkait dengan jasa lunas keuangan, ada perwakilan, ada wakalah, ada penjaminan, ada wakalah, ada pembinaan hutang, ada hiwalah, ada imbalan atau jual, ada sahab. Sahab itu adalah jual beli mata uang dan lain sebagainya. Jadi mungkin seperti itu gambaran terkait dengan secara apa namanya singkat atau penjelasan singkat terkait dengan perbedaan apa namanya bank syariah sama terkait dengan konsep bank syariah. Nanti kita lanjut lagi mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya terkait dengan perbedaan utama. Apa sih mendasari perbedaan utama? Tadi kan perbedaan dasar itu antara lain akadnya, tapi nanti akan kita lihat perbedaan utama antara bank syariah sama bank konvensional. Mungkin untuk hari ini saya cukupkan teman-teman. Ada juga tadi kendala apa namanya kualitas audio ya yang mungkin kurang jelas. Nggak apa-apa karena cuaca kita memaklumi saja dan tidak jadi masalah ya, kita sambung pelan-pelan ya. Nah, teman-teman semuanya mudah-mudahan minggu depan kita bisa lanjut dengan pertemuan kelas dan kita bisa bahas lebih panjang. Mungkin sebelum saya tutup, teman-teman silakan mungkin kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Malam Pak, mau tanya untuk presensi online ada tidak ya kita? Untuk Kak Kalista, untuk absen, nanti saya absenkan aja ya semuanya ya. Ini ada 17 orang. Nanti saya cek, ini kan bisa saya screenshot ya, hadir pada hari ini. Atau juga Kak Kalista, mau ketua kelas bisa di screenshot juga. Bisa kelihatan nggak yang hadir hari ini dari kakak? Bisa Pak, sebentar ya Boleh. saya screen. Nanti saya Boleh WA kalau ya nanti screenshot saya ke WA saya, jadi saya tahu saya hadir, nanti saya bisa absen kan langsung di satu urutan ya. Biar lebih enak ya. Nanti minggu depan bagi yang masuk untuk absen manualnya tetap diisi bagi yang hadir pada hari ini yang ada masuk satu baru ini ada 18 orang ya. 18 orang. Oke, tambah satu tuh Kak ada namanya Kak Sri ya. Sri Mulyana ya yang baru hadir ya. Gak apa-apa kita hitung ya. Gitu ya Kak Kalista. Oke Pak. Oke. Baik teman-teman semua yang lain ada pertanyaan kira-kira terkait dengan materi kita hari ini? Terkait dengan konsep, terkait dengan apa namanya akadnya, terkait dengan underlying-nya, terkait dengan apa itu bank syariahnya, apa prinsip utamanya, kemudian ada pembagian bank syariahnya, kemudian apa jenisnya itu, pengertiannya masing-masing perbedaannya apa, sudah kita jelaskan tadi dan sudah kita diskusikan. Semoga mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Baik, sekali lagi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, nggak ada ya. Baik, teman-teman dan rekan-rekan semuanya. Nah, untuk materi hari ini yang hasil rekaman akan saya share di YouTube saya. Silakan bagi teman-teman yang tadi ketinggalan atau yang kurang jelas, teman-teman silakan bisa
melihat kembali di channel YouTube saya kelas Mister Iman. Nanti insya Allah setelah ini akan saya upload. Sedangkan bagi teman-teman yang ketinggalan tadi bisa melihat kembali atau apa namanya menyimak kembali materi pemaparan yang saya sampaikan. Dan untuk tugas minggu depan, ya tugas minggu bukan untuk hari Kamis ya, insya Allah nanti akan disusulkan. Nanti saya akan informasikan ke ketua kelas ya Kalista. Mungkin demikian teman-teman untuk hari ini kita cukupkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Insya Allah panjang umur, sehat badan. Kita jumpa lagi di minggu depan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.